Sesungguhnya manusia itu dalam kitab Al-Quran sudah ditentukan, dan Allah pun dalam kalamnya, waman khalifah fil ar, akan saya jadikan manusia itu untuk jadikan khalifah di alam dunia. Sebenarnya sebelum ada Islam itu sebenarnya sudah ada agama ardi. Agama ardi adalah agama yang menjalani hidupnya. Kalau menjalani hidupnya jelek, ya ada hukumannya. Kalau menjalani hidupnya benar, ya selamat. Sebenarnya dari dulu sudah ada namanya itu agama ardi. Agama ardi dalam kalamnya itu waman khalifah fil ar. Allah menciptakan manusia itu di alam dunia untuk dijadikan khalifah. Jadi khalifah itu untuk memimpin dirinya sendiri dan memimpin hidupnya. Kalau sudah memimpin hidupnya di sini, itulah ada agamanya dalam badannya. Sesuai dengan perjalannya waktu, muncullah agama Islam. Itu agama Islam, agama yang selamat. Inna dina indal Islam, yaitu dari tanah Arab. Sesungguhnya Islam dari tanah Arab itu seperti buah kelapa yang datang ke tanah Jawa, yaitu dikupas. Buah kelapa itu dikupas sampai saripatinya, sampai keluar santannya. Dan santan itu banyak bermanfaatnya kalau udah ketemu saripatinya. Jadi intinya Islam itu sampai ketemu saripatinya. Saripati Islam itu saridin, sarinya agama. Saridin itu adalah sarinya agama. Dan baridin adalah badan hidup dalam agamanya. Jadi ada orang hidup beragama, ada orang yang mengaku agama. Kalau orang mengaku agama cuma sekedar pengakuan. Kalau hidup beragama, ya menjalani agamanya sesuai dengan kemampuan dan sesuai dengan keyakinannya. Semua intinya orang hidup tuh ingin benar, tapi ada yang ketemu, ada yang enggak. Namanya sifat benar itu. Makanya benar yang sebenarnya bagaimana? Makanya intinya orang tuh sebenarnya di tanah Jawa itu akhirnya apa? Ada Islam pewaris Nabi, ada Islam kejawen, yaitu yang terkenal Islam Abangan. Yang dulu pemulanya Syekh Lemah Abang. Nah, kita orang ini jalur tengah. Ya namanya Islam perjalanan. Islam perjalanan adalah Islam mencari jati diri. Dua orang itu adalah orang-orang pintar semua. Islam pewaris Nabi adalah orang pintar. Islam kejawen juga orang hebat, orang berilmu. Islam pewaris Nabi mainannya ayat. Islam kejawen dan Islam abangan itu orang yang berilmu. Jadi mainnya main ilmu sama aja dengan main setan. Abang-abang orang kejawen itu hebat, lelakonnya hebat menempuh hidup panas teringnya. Makanya dia yang dikejar ilmu. Kalau pewaris Nabi itu cuma hanya pintar-pintar dalil dan pintar-pintar hadis dalam ayat. Makanya kita orang awam dan orang bodoh, waduh, repot nih. Dua-dua orang hebat semua. Makanya saya jalurnya jalur tengah aja lah. Jalur Islam perjalanan. Islam perjalanan adalah Islam mencari jati diri. Asalnya dari mana, baliknya kemana, dan saya pulang kemana. Dan siapa aslinya saya nih orang tua yang bisa menuntun sampai ke alam akhir baliknya saya. Tapi kebanyakan orang tidak mencari jati diri dan mencari orang tuanya yang menuntun. Kebanyakan mencarinya mertua yang kaya, yang banyak sawahnya, banyak hartanya itu. Semua orang inginnya mencari mertua. Akhirnya ujung-ujungnya dimanfaatin sama mertua, dan mertua itu ada yang wujud, ada yang tidak wujud. Kalau orang rajin, wekel, ya pasti dia aku mantu lah. Wah ini buat mantu saya aja katanya. Kata sifat mertua. Mertua yang wujud dan mertua yang tidak wujud. Yang jelasnya kalau rajin wirid, rajin doa, rajin puasa, ya nanti timbul mertua. Namanya sifat kodam. Itu mertua itu kodam, ilmu-ilmu. Makanya intinya nyari orang tua akhirnya mencarinya mertua. Ya itulah kejebak. Emang alam dunia itu alam tipuan. Adunya holilun, dunia itu tipuan. Ya, alam dunia itu semua alam doyan, semua doyan alam dunia itu.
Ah, repot lah. Makanya kita bongkar penggalian alam wal kalam untuk mencari jati dirinya dalam hidup. Bukan harga diri, kebanyakan harga diri. Bagi orang yang pintar itu cuma mencarinya harga diri sebenarnya, bukan jati diri. Sebab tantangan untuk mencari jati diri yaitu harus bisa membongkar belenggu hidupnya. Sesuai dalam surat Yasin ayat 8. Inna angjalna aklang faya ilat kunipahum mohmakun. Sesungguhnya Allah telah memasang belenggu di lehernya. Jadi semua orang kena belenggu semua, nggak ada orang bodoh, nggak orang pintar. Semua hidup terbelenggu. Makanya tantangannya untuk mencari jati diri, bongkarlah belenggu hidupnya. Itulah PR hidup, seumur hidup. Kalau belum ketemu. Jadi jangan omong kosong kalau orang ketemu dengan jati dirinya kalau belum membongkar belenggunya. Nah, silakan sesuai perjalanannya masing-masing, sesuai caranya masing-masing. Yang jelas mah kalau untuk pastinya itu orang tuh harus bisa mati, belajar mati. Dan kalau untuk tingkat syariat itu belajar tasawuf. Tapi yang ada tasawufnya jadi tak sanggup menjalankan juhud, jahid, jihadnya itu tidak mampu. Bahasanya kalau tasawuf itu berat, ibadahnya ibadah kesucian. Asapa mansupi ilahi bil qalbu illallah. Jadi ibadahnya orang tasawuf itu ibadahnya membersihkan diri sendiri dan mensucikan batinnya. Makanya orang tasawuf sekarang jadi tak sanggup. Repot. Ini udah semakin berat orang penggalian dalam jati diri Islam. Semakin berat apalagi di zaman sekarang. Zamannya zaman corona, zaman musibah. Orang Islam udah dibentur dengan berbagai musibah. Udah berkabung orang Islam. Palestina, Israel udah saling gempur. Indonesianya sendiri semua alam dunia udah kena wabah corona. Hancur ini zaman ayakan. Labelnya sih corona, mereknya corona tapi artinya zaman ayakan. Lagi diayak ini orang. Yang wadak yang besar merojol tapi kok aneh, yang lembut kok menyangsang. Itu yang selamat yang lembut. Malah yang nggak selamat yang besar-besar yang wadak. Labelnya corona, aslinya mah zaman ayakan, lagi diayak nih. Yang bermain ayat ya kena bibitnya dengan pitik-pitiknya dan dengan anak buahnya. Yang bermain ilmu bibitnya kena sama yang pitik-pitik sama pengikutnya nanti kena. Makanya nanti siapa yang selamat di zaman ayakan ini. Maka kita belajarlah menggali alam wal kalam. Kita hidup di alam dan bersama kalamnya. Alam ada yang penunggunya, alam ada yang punya. Nah, silakan kita bongkar untuk menggali jati diri kita masing-masing. Intinya itulah agar ketemu Islam, saripatinya Islam. Islam itu tadi tanah Arab, datang ke Jawa itu seperti kelapa, harus dikupas, harus dibongkar biar tahu yang sebenarnya Islam. Bukan hanya saya pengakuan Islam, tapi harus tahu Islam yang sebenarnya. Al-Islam al-wahidin, Islam itu badan sendiri. Badan sendiri udah diproses apa badan sendiri. Badan sendiri udah menjalani apa badan sendiri. Badan sendiri sudah ketemu apa badan sendiri. Itulah perjalanan hidup yang sebenarnya alam jati diri hidup manusia.